Terima kasih masih bersama kami di iNewsroom, pemirsa. Untuk menjaga netralitas, ASN, TNI, dan Polri dilarang melakukan interaksi melalui media sosial dan menghadiri segala bentuk kegiatan terkait pemilu 2024. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud kecewa terhadap anggota kepolisian yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo karena dinilai sebagai bentuk intervensi. Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Roni Talapesi, menilai aksi polisi mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo sebagai tindakan intervensi. Roni pun berharap para penegak hukum tetap mampu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Adanya tindakan-tindakan yang kita melihat bahwa mendatangi kantor-kantor partai. Ini yang menjadi pertanyaan dari kita, karena hal ini tidak seperti biasanya ya, bahwa tiba-tiba kok datang ke kantor partai, kebetulan partainya itu adalah PDI Perjuangan, dan ini menjadi pertanyaan dari seluruh masyarakat luas, ada apa? Kegiatannya mereka mendatangi, kemudian ada foto, dan juga pun mereka mengklarifikasi bahwa ada katanya dalam rangka patroli ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak mau proses-proses ini tercederai sehingga apa yang dilihat oleh masyarakat dan masyarakat bisa menilai bahwa ada dugaan upaya-upaya untuk melakukan intervensi. Tentunya langkah apa yang kita akan lakukan ke depannya adalah tim hukum, kita akan membuatkan posko pengaduan di tingkat TPN dan juga nanti ada posko pengaduan di tingkat daerah. Sementara itu sebelumnya Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan aktivitas itu merupakan patroli rutin jelang pemilu. Menurutnya tak hanya kantor DPC PDIP yang didatangi, tetapi juga seluruh kantor Parpol, kantor KPU, dan kantor Bawaslu. Apa urgensinya jauh sebelum masa kampanye? Kalau setelah pencoblosan untuk pengawasan dari surat suara dan lain sebagainya mungkin masuk akal seperti yang dilakukan 2019. Tapi jauh sebelum masa kampanye ini sebuah pertanyaan besar. Dan ini patut ditanyakan kepada pihak Polres di Jawa Timur. Ada apa ini? Ini kan juga pertanyaan. Ini belum ada yang dapat ini. Ini kebetulan saya dapat dari sumber-sumber informasi saya, dan ini pertanyaan besar. Karena saya sendiri juga khawatir ini terjadi apa kalau seandainya nanti jangan-jangan misalnya ini pikiran buruk, bisa kemudian nanti gerak-geriknya diketahui dan lain sebagainya, lalu kemudian ya saya nggak bicara soal yang terlalu jauh, tapi bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin, kemudian dicari-cari kesalahan dan sebagainya sehingga terintimidasi petugas KPU dan Bawaslu di sana. Itu hal yang mungkin dianggap terlalu jauh, tapi bukan tidak mungkin terjadi. Ya, pemilu kian dekat, netralitas aparat pun menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab, keterlibatan anak presiden dalam pemilu kali ini menjadi salah satu faktornya. Demi menjaga ketidakberpihakan, Presiden Joko Widodo beberapa kali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara baik di tingkat kabupaten atau kota hingga pusat untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi personel TNI dan Polri. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Netralitas ASN beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan agar kepala daerah terus memberi dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. Namun pencopotan baliho pasangan Ganjar Mahfud di Bali beberapa waktu lalu seolah menjadi keraguan.
akankah netralitas aparat berjalan sesuai tujuan? Untuk menjawab keraguan, Presiden seharusnya bisa mengeluarkan aturan yang tegas terkait netralitas alat negara pada pemilu 2024. Kini, waktu yang akan menjawab, akankah netralitas aparat sesuai antara ucapan dan tindakan, atau justru hanya akan menjadi fata morgana? Tim Liputan iNews melaporkan.